hari demi hari kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan tanpa kita rasakan, malam ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan menerima lagi kasih setia Tuhan melalui firman-Nya yang masih bisa kita terima dan rasakan bersama. Sebab itu, persiapkan diri kita masing-masing untuk beribadah dan menerima firman Tuhan. Bersama dengan keluarga, saya ucapkan selamat malam kepada kita semua. Salam dalam kasih sejahtera karunia Tuhan menyertai kita semua. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita dengan kita buka melalui doa. Tundukkan kepala bersama, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan yang membuat kami ada sampai saat ini. Di tengah-tengah persoalan pergumulan kami, tetap kami percaya Engkau bersama dengan kami dan tidak akan meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih Tuhan, terutama untuk janji firman Tuhan yang selalu Engkau nyatakan, Engkau berikan bagi kami melalui ibadah yang kami kerjakan kepada Tuhan. Kiranya hadir dalam ibadah kami, terutama dalam hati kami ya Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan membuat kami mengerti akan segala jalan yang Tuhan tunjukkan, bahkan tuntunan tangan Tuhan atas kehidupan kami, untuk kami melaluinya bersama dengan Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami lagi untuk berjalan pada jalan Tuhan. Dan biarlah kami tidak gunakan pikiran dan perasaan, bahkan jalannya kami sendiri, tapi kami semakin berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah kami saat ini, bersatu hati kami berseru memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk menghancurkannya. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan setan mau pergi keluar. Darah Tuhan menghancurkan. Kami berdoa bagi umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sakit, yang lemah, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau lawat mereka dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Terutama persiapkan hamba dengan urapan Roh Kudus. Layakkan hamba untuk kembali meneruskan firman Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap dalam tuntunan Tuhan. Ya. Tuhan menuntun kita sampai saat ini. Mungkin kita rasakan dalam suasana padang gurun ataupun padang rumput. Tetap berjalan. Ikuti jalan Tuhan. Dan saya yakin saat ini kita kembali akan mengalami kasih Tuhan. Saat Tuhan membawa, menuntun kita, mungkin pengalaman baru yang belum pernah kita alami, mungkin kita rasakan berat, kita rasakan sukar sulit, tidak mengapa. Di awal selalu kita akan merasakan hal itu. Tapi semakin kita berserah, semakin kita mendapat kekuatan dari Tuhan untuk melalui jalan yang Tuhan tunjukkan, seperti pengalaman Yesus sendiri. Bahkan dalam doanya kepada Bapa di sorga, kalau boleh lalukan cawan kutuk dosa itu, proses kematian itu. Doa Yesus 3 kali dipanjatkan kepada Bapa. Tetapi bukan kehendak Yesus yang jadi, tapi kehendak Bapanya. Dan saat Yesus berserah, di sana kekuatan Tuhan berikan kepada Yesus, kekuatan Bapa berikan kepada Yesus agar Yesus sebagai anak tunggal satu-satunya siap untuk menghadapi proses salib, jalan penderitaan yang harus Yesus hadapi. Demikian kita semua, pengikut-pengikut Kristus. Kadang Tuhan menuntun kita, Tuhan bawa kita dalam jalan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita mau alami jalan itu. Tapi jika Tuhan membawa ke sana, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus melalui jalan itu. Karena kita adalah buatan tangan Tuhan. Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Tuhan proses dengan segala jalan yang Tuhan tunjukkan. Oleh sebab itu, berserah kepada tuntunan tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun segenap perjalanan umatnya. Dan saya yakin
malam ini Tuhan juga akan tunjukkan jalannya, di mana kita harus melalui jalan itu. Dan saya yakin Tuhan akan membawa kepada kemuliaan kekal, bukan kebinasaan. Tapi Tuhan tuntun, walaupun lewat proses, bagaikan masuk pintu yang sesak, pintu yang sempit, tapi pada akhirnya menikmati sukacita abadi. Puji Tuhan, kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 105, ayat 37 sampai dengan 45. 37 sampai dengan 45, kitab Mazmur 105. Firman Tuhan katakan, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, mereka ini umat Israel, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap umat Israel, umat Tuhan, ya. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripayah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Jadi perjalanan kita itu bagaikan perjalanan umat Israel yang Tuhan tuntun, yang Tuhan pimpin. Dan berikan diri kita untuk Tuhan tuntun, ya. Tidak gunakan jalan kita, tidak gunakan kehendak kita, tidak gunakan pikiran kita, tapi berserah. Mengapa kita merasa sukar sulit dalam menghadapi hidup, khususnya akhir-akhir ini? Karena kita tidak berserah kepada jalan Tuhan. Kalau kita bisa berserah, ikuti jalan Tuhan, kita tidak akan terlalu merasa berat dalam ikut kehendak dan jalan Tuhan. Jadi kalau kita menentang jalan Tuhan, itu membuat kita mengalami keadaan yang lemah, keadaan yang semakin berat. Dan kiranya kita serahkan hidup kita, Tuhan tuntun. Nah, kita sudah membaca firman Tuhan, dikatakan Tuhan menuntun umatnya keluar dari Mesir, ya. Di sana dikatakan membawa perak dan emas. Tuhan tuntun, Tuhan sertakan juga kekayaan, khususnya emas dan perak itu. Dan saya percaya Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia mengenal apa yang kita butuhkan. Saat Tuhan tuntun, bukan sembarang Tuhan tuntun, tapi Tuhan juga menyediakan sesuatu sebagai bekal. Nah, firman Tuhan itu bekal kita. Itu yang bisa kita pegang. Kita harapkan untuk perjalanan hidup kita ke depan. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Dari 12 suku Israel, firman Tuhan katakan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Tidak ada yang tergelincir, jatuh, tidak ada yang tersandung, luar biasa. Kalau ikut jalan yang Tuhan tunjukkan. Kalau kita berserah, ikut tuntunan Tuhan, firman Tuhan katakan tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar. Orang Mesir bersukacita ketika umat Tuhan keluar tinggalkan Mesir. Sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap umat Tuhan. Ada saatnya musuh-musuh gereja itu akan merasa takut menghadapi kekuatan gereja. Sebab itu mari gereja Tuhan kita harus bersatu, kita selalu berdoa. Meningkatkan kerohanian, membangun kerohanian kita. Agar musuh-musuh gereja itu takut seperti firman Tuhan katakan.
musuh-musuh umat Tuhan, yaitu Mesir, ditimpa ketakutan. Sehingga mereka bersukacita ketika umat Israel itu meninggalkan Mesir. Jadi mari ikuti tuntunan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalannya, Tuhan tuntun kita. Ikut saja, berserah sepenuh kepada Tuhan. Ayat 39 dikatakan, dibentangkannya awan menjadi tudung. Itu kalau Tuhan tuntun, Tuhan bentangkan awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Di sini Tuhan tahu kebutuhan dari umatnya. Bagaimana saat malam hari, bagaimana saat siang hari. Ada tiang awan, tiang api yang menuntun. Jadi Tuhan tidak membiarkan umatnya berjalan sendiri. Tuhan tidak membiarkan umatnya bergumul sendiri. Tapi Tuhan tuntun dan Tuhan sertakan perkara-perkara yang menjadi kebutuhan kita. Ya, puji Tuhan. Ayat 40, mereka meminta maka didatangkannya burung puyuh. Apa yang umat Tuhan minta, Tuhan berikan. Khususnya terkait dengan makanan ya. Dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Tuhan kenyangkan, Tuhan puaskan jiwa kita. Kiranya firman Tuhan yang kita terima dalam tiap ibadah bisa mengenyangkan jiwa, memuaskan jiwa kita yang dahaga. Mungkin sejak pagi tadi, siang, sore kita banyak menghadapi segala persoalan, pergumulan, banyak mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan, yang membuat kita takut, bahkan kita mengalami perkara yang membuat kita takut, khawatir, bimbang. Kiranya firman Tuhan memuaskan jiwa kita. Dahaga, haus akan firman Allah. Tuhan mau puaskan, Tuhan kenyangkan. Itu berbicara mengenai makanan ya. Dan ayat 41, dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air. Ini berbicara minuman. Ya, ayat 40 itu berbicara makanan, berbicara roti, dan juga dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, ini minuman. Ayat 41, bahkan kalau lebih lanjut lagi, itu dikaitkan dengan roti dan anggur. Firman Tuhan dan tubuh dan darahnya, itu yang selalu menguatkan kita. Jadi setiap ibadah pada hari Minggu, saat kita menikmati tubuh dan darahnya, kita yakini itu firman Allah yang dimeteraikan dalam hati kita melalui tubuh dan darahnya. Yang menyucikan kehidupan kita, membaharui pikiran perasaan kita. Setiap hari pikiran perasaan kita harus dibaharui. Kalau tidak, kita tidak mampu menghadapi jalan yang Tuhan tunjukkan. Kita tidak mampu menghadapi proses yang Tuhan izinkan kita alami. Oleh sebab itu menghargai tubuh dan darahnya dalam tiap ibadah pada hari Minggu. Disertai perjamuan suci kita bisa menikmati, itu obat. Itu yang kita butuhkan. Tubuh dan darahnya itu menjadi kebutuhan hidup kita di dalam. Itu bisa sampai kepada organ-organ tubuh di dalam yang membutuhkan kuasa dari darah Yesus. Itu Tuhan berikan ya. Ayat 42, sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus. Jadi apa yang Tuhan kerjakan bagi umatnya, itu karena Tuhan ingat akan firman-Nya, akan janjinya. Jadi Tuhan itu berfirman, Tuhan berjanji, maka Tuhan akan tepati. Tuhan sediakan. Tuhan berikan janjinya. Tuhan wujudkan apa yang dijanjikan. Tuhan ingat. Bukan seperti manusia kita saat berjanji, bisa saja kita tidak tepati janji kita. Mungkin saat menderita, saat sakit kita janji sesuatu kepada Tuhan. Dan saat Tuhan sembuhkan kita lupa akan janji kita. Kita ingkar janji kita, kita tidak bayar janji, bayar nazar kita. Terlebih kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, bernazar itu harus kita kerjakan. Jangan berhutang kepada Tuhan melalui apa yang kita ucapkan. Ya, jadi Tuhan ingat akan firman-Nya, dan siapa lagi yang Tuhan ingat? Tuhan ingat Abraham.
Bagaimana saat Abraham harus menyerahkan anak satu-satunya, anak tunggalnya yaitu Ishak. Tuhan melihat itu. Tuhan melihat iman Abraham sehingga Tuhan berikan keturunan pada saat usia lanjut. Abraham, Sarah, usia lanjut, Tuhan berikan keturunan. Di sini Tuhan ingat firman-Nya dan Tuhan ingat akan Abraham. Jadi Tuhan mengingat kita orang-orang yang beriman, percaya kepada Tuhan sebelum melihat. Itu Tuhan ingat, Tuhan tidak pernah melupakan. Jadi jangan pernah kita merasa, oh Tuhan sudah lupakan saya. Apalagi kita yang seorang diri, mungkin kita merasa Tuhan lupakan saya. Tidak, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bahkan Tuhan akan ingat kita. Haleluya. Tuhan ingat kepada janjinya, kepada firman-Nya yang kudus. Dan Tuhan ingat kepada Abraham, hamba-Nya. Kita sebagai hamba Tuhan, hamba Allah atau hamba dunia, hamba dosa. Jangan menyerahkan hidup kita diperhamba oleh dunia. Dengan aktivitasnya, dengan segala kesibukannya, apalagi dunia iblis daging. Tapi mari memberikan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Dia sebagai Tuhan kita dan kita sebagai hamba-Nya. Maka Tuhan akan mengingat kita. Sebelum kita ucapkan, sebelum kita doakan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Baik makan, minum, emas, perak, kebutuhan sehari-hari. Tuhan sertakan, firman Tuhan katakan, Tuhan menuntun umat-Nya dengan perak dan emas. Tuhan berikan itu. Karena Tuhan tidak mau melihat mempelai wanitanya dalam keadaan yang kurang, miskin, apalagi berhutang. Tidak, tapi Tuhan mau cukupkan. Tuhan mau perkayakan. Tuhan siapkan gerejanya menjadi mempelai wanita yang sempurna. Yang siap untuk bersama dengan mempelai pria surga dalam pernikahan kudus. Wahyu 19 di kota Yerusalem baru. Jadi mari Tuhan persiapkan kerohanian kita. Kiranya kerohanian kita bertumbuh dengan proses yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi itu untuk menumbuhkan iman kita, membangun kerohanian kita. Jangan cobaan ujian itu justru melemahkan, merobohkan iman kita, tapi semakin membangun iman kita. Iman percaya sebelum melihat itu perjalanan kita. Maka Tuhan akan mengingat orang-orang yang demikian. Keturunan Abraham. Firman Tuhan katakan juga sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita yakin kita adalah anak-anak Allah, kita pun keturunan Abraham, firman Tuhan katakan. Haleluya, Bapa orang percaya. Jadi Tuhan menuntut bagaimana iman kita. Apakah ada satu keyakinan sebelum kita melihat? Apakah ada satu kepercayaan sebelum kita alami sesuatu itu? Haleluya, jadi Tuhan ingat janjinya, firman-Nya, dan Tuhan ingat Abraham, hamba-Nya. Sekarang 43, dituntunnya umat-Nya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Orang-orang pilihan. Firman Tuhan pada hari Selasa yang lalu dipilih untuk diselamatkan. Ada sukacita, ada sorak-sorai. Ayat 44, diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa. Ada hasil nyata. Baik. Ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-44, di sini kita akan perhatikan ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu ayat yang ke-37 sampai dengan 38. Bagian pertama itu ayat 37 dan ayat 38. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Perhatikan kalimat tidak ada yang tergelincir. Berarti di sini Tuhan menjaga umat-Nya. Haleluya. Ayat 37 dan 38 di sini berbicara Tuhan menjaga umat-Nya agar tidak tersandung, tidak jatuh, tidak tergelincir. Hati-hati. Kadang kita terlena dengan suasana, dengan kenyamanan, dengan keadaan yang Tuhan berikan. Apalagi apa yang kita mau Tuhan berikan, kita memiliki banyak.
hati-hati, jangan sampai jatuh, tersandung, tergelincir. Karena apa? Kekayaan jasmani itu. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan tuntun membawa perak dan emas. Jangan sampai kekayaan itu membuat kita tergelincir. Ada yang tidak kuat mendapat berkat dari Tuhan, tidak tahan ketika Tuhan berkati. Tapi firman Tuhan katakan, tidak ada yang tergelincir di sini. Tuhan menjaga umatnya. Itu bagian yang pertama. Haleluya. Bagian yang kedua ayat 39 sampai dengan 42. Khususnya ayat 39 dikatakan dibentangkannya awan menjadi tudung. Ayat 39 sampai dengan 42 ini berarti Tuhan melindungi. Tudung perlindungan. Tudung perlindungan. Ya. Tuhan mau melindungi umatnya. Jadi bagian yang kedua ayat 39 sampai dengan 42 ini berbicara Tuhan melindungi umatnya. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Ya. Hanya Tuhan yang bisa menjaga kita. Dimanapun kita berada. Seringkali kita sudah berusaha untuk menjaga ya. Tapi sesuatu bisa terjadi juga. Jadi memang semua seizin Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang melindungi kita. Itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga ayat 43 sampai dengan 44. Khususnya ayat 44 dikatakan diberikan Tuhan kepada mereka. Negeri-negeri bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki hasil. Memiliki hasil. Di sini berarti Tuhan memelihara umatnya. 3 perkara ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan memelihara. Pemeliharaan itu bukan dari pekerjaan kita. Bukan dari usaha kita. Mungkin sekarang kita sudah tidak ada usaha. Tapi bukan itu yang memelihara kita. Tuhan pemelihara kita. Melalui apa? Firman bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang belum pernah kita lihat, kita dengar, timbul dari dalam hati. Tuhan sediakan firman Tuhan katakan. Jadi Tuhanlah pemelihara umatnya. Tuhan penjaga, Tuhan pelindung, dan Tuhan pemelihara. Tuhan menjaga, melindungi, memelihara. 3 perkara ini. 3 perkara ini Tuhan mau berikan saat ini. Kita sangat membutuhkan penjagaan Tuhan. Dari yang tertua sampai kepada anak-anak kita. Hanya Tuhan yang bisa menjaga. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak terlelap, tidak pernah tertidur. Penjaga Israel. Tuhan menjaga. Bahkan Tuhan melindungi. Dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita berada. Bahkan sampai malam ini dalam ibadah kita, Tuhan melindungi rumah kita. Tuhan melindungi rumah rohani, yaitu tubuh kita. Dan yang ketiga, Tuhan memelihara. Dikatakan, memiliki hasil, ada hasil. Tidak ditulis hasil besar atau hasil kecil. Yang penting ada hasilnya. Seringkali kita kurang bersyukur ketika hanya menerima hasil sedikit ya. Kurang berterima kasih ketika hanya melihat hasil sedikit. Mau hasil sedikit atau tidak sedikit atau banyak, tetap dikatakan hasil. Bisakah kita bersyukur untuk perkara yang kecil? Untuk hasil yang sedikit. Syukuri itu. Mulailah dari yang sedikit itu. Jadi 3 perkara Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, 3 perkara di sini kita kalau melihat ini kita temukan dalam perjanjian lama. Sekarang kita melihat dalam perjanjian baru, ya, itu adalah doa imamat dari Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, Tuhan menjaga, ya. Tadi yang pertama Tuhan menjaga. Di sini kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 12. Ini perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya, untuk pengikutnya, untuk gereja Tuhan.
selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, yang tergelincir, yang jatuh selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, yaitu Yudas Iskariot ya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Tuhan menjaga umatnya. Ini sebagai doa imamat Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga, agar Tuhan menjaga umatnya dalam Injil Yohanes pasal yang 17 ayat yang ke-12. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan melindungi. Di sini bisa kita baca dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-15. Ini bagian kedua. Tuhan pelindung umatnya, Tuhan perlindungan bagi umatnya. Ayat 15 Injil Yohanes 17, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Perlindungan Tuhan dari perkara-perkara jahat. Begitu banyak pikiran jahat, itikat jahat, rencana jahat, suasana yang jahat di sekeliling kita. Bahkan kita akan menghadapi waktu-waktu yang jahat nanti di depan kita. Dan Tuhan akan lindungi dari yang jahat. Terimalah perlindungan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Tuhan memelihara. Tuhan memelihara, itu ayat yang ke-11 Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ini yang ketiga, Tuhan memelihara. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan pelihara kita supaya menjadi satu. Tuhan pelihara supaya ada satu kesatuan dalam nikah keluarga. Sekarang banyak waktu kita habiskan di rumah. Untuk apa? Meningkatkan kesatuan dalam keluarga. Dalam nikah, dalam rumah tangga. Tuhan memelihara agar tetap satu. Sampai Tuhan satukan dalam nikah yang kudus. Haleluya. Nikah yang sempurna. Pernikahan gereja Tuhan bersama dengan mempelai pria sorga. Itu tujuannya. Tuhan pelihara sampai satu kesatuan di mana Tuhan Yesus sebagai Bapa, kepala. Kita membangun tubuh Kristus yang menuju kepala, yaitu pribadi Kristus sendiri. Jadi 3 perkara ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan pelihara. Nah, 3 perkara ini Tuhan mau berikan supaya apa? Firman Tuhan katakan pada ayat 45. Mazmur 105 ayat 45. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya. Jadi kalau kita sudah merasakan Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara kita. Itu ada maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap ikut ketetapan Tuhan. Jangan menyimpang dari tab Tuhan. Jangan kita menggunakan jalan kita sendiri. Tetap ikut ketetapan Tuhan, ikut tuntunan Tuhan. Milikilah hati yang rendah hati. Itu mau ikut tuntunan Tuhan. Kalau tinggi hati merasa kita memiliki sesuatu, merasa kita punya, seperti orang muda yang kaya. Yesus memandang penuh kasih, Yesus memanggil untuk ikut Yesus. Tapi karena orang muda kaya ini masih melihat ada sesuatu yang bisa diandalkan, yaitu kekayaannya. Maka orang muda kaya tidak penuhi suara panggilan Yesus. Orang muda kaya tidak ikut ketetapan Tuhan. Jadi mari milikilah kerendahan hati supaya tetap ikut ketetapan Tuhan. Dan apalagi Tuhan berikan 3 perkara ini untuk memegang segala pengajarannya. Pegang segala pengajarannya. Jangan lepaskan. Justru saat akhir-akhir ini rentan ya terhadap kita lepaskan pengajaran itu. Karena hidup semakin susah. Semakin berat, semakin jahat firman Tuhan katakan. Tapi mari jangan lepaskan pengajaran firman Tuhan.
Jangan lepaskan pegangan kita, tapi tetap teguh berpegang pada firman pengajaran. Maka Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara kita. Ini sudah minggu terakhir di bulan Juli. Ya, kita akan masuk di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember selesai tahun ini. Ikuti tuntunan Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu karena Tuhan tuntun. Mungkin kita merasakan mengapa Tuhan tuntun pada jalan ini. Mau tidak mau kita harus lalui jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan kiranya Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara kita. Mewujudkan satu kesatuan di mana Yesus Tuhan sebagai kepala atas semua. Bapa yang akan memenuhi segala sesuatu. Baik makan, minum, apa yang kita butuhkan. Kita percaya Tuhan akan menjaga, melindungi, dan memelihara. Agar kita tetap memegang segala pengajaran Tuhan. Tidak lepaskan pengajaran Tuhan. Dan ikut ketetapan Tuhan. Haleluya, kiranya Tuhan mengasihi kita semua. Jangan lepaskan firman Tuhan. Apapun boleh terjadi, apapun bisa kita alami dan harus kita alami. Tetap ikut ketetapan Tuhan dan pegang firman Tuhan. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Itu yang bisa saya teruskan lagi. Dimanapun kita beribadah saat ini, terimalah firman Tuhan. Tuhan akan menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kiranya kita bisa rasakan lagi kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Khususnya kita yang seorang diri. Dimanapun juga kita beribadah, mari kita mohon Tuhan, hadirlah dalam rumahku, dalam hatiku. Dan mari kita bersama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucapkan, kami panjatkan kepadamu. Khususnya setelah kami menerima firman Tuhan yang kami terima saat ini. Dalam segala keadaan kami, Engkau kenal, Engkau tahu Tuhan. Dan saat ini kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan saat Engkau tuntun kehidupan kami. Seringkali kami menggunakan pikiran dan perasaan kami, sehingga kami gunakan jalan kami sendiri. Tapi saat ini sadarkan kami, agar kami hanya ikut tuntunan Tuhan, mengikut jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kehidupan kami. Sebab itu malam ini sebelum kami akhiri hari yang Tuhan berikan, terimalah penyerahan hidup kami kepada Tuhan, agar kami sanggup menjalani jalan yang Tuhan tunjukkan atas kehidupan kami. Saat Engkau tuntun kami, Engkau sertakan kekayaan bagi kami. Engkau tidak membiarkan kami seorang diri ya Tuhan. Bahkan Engkau siapkan makan, minum. Engkau siapkan tudung perlindungan itu ya Tuhan. Engkau menjaga, melindungi, bahkan memelihara kehidupan kami. Siapa kami yang mendapat janji firman-Mu malam ini? Oleh sebab itu lanjutkan kasih setia-Mu kepada kami semua. Khususnya kami yang menderita, kami yang menghadapi cobaan ujian ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan tetap kami pegang teguh. Kiranya ketetapan Tuhan tetap kami lakukan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hadirlah dalam hati kami. Agar kami dapat menikmati kekuatan yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Saat kami harus melalui jalan yang baru yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Sebab itu kami mohon Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Mampukan kami ikut jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima lagi. Sehingga Engkau puaskan jiwa kami. Agar kami dapat menyembah Engkau Tuhan. Agar kami dapat merasakan kasih-Mu yang besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabb, ya Sa. Ya Rabb. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami membutuhkan penjagaan, perlindungan, bahkan pemeliharaan dari Tuhan.
Karena kami tidak mampu sendiri ya Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan seorang diri jika tanpa firman dan Roh Kudus yang menyertai kami. Haleluya, haleluya. Ya Rabb, ya Sa. Ya Rabb, ya Sa. Ya Rabb, ya Sa. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang hadir dalam ibadah kami, yang sudah rasakan kuat kuasa-Nya melalui firman, yang membuat kami mengerti rencana dan kehendak-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami mau berserah untuk ikut tuntunan tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami. Bahkan kami yakin ada saatnya musuh-musuh kami takut terhadap kami ya Tuhan. Karena Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Kami percaya firman-Mu berkuasa saat ini ya Tuhan. Untuk membangkitkan kehidupan kami. Sehingga dalam mengakhiri minggu ini kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dan izinkan kami untuk melalui lagi hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terimalah Tuhan apa yang kami persembahkan melalui penyembahan kami. Melalui ibadah kami kepada Tuhan saat ini dimanapun kami berada. Dan kiranya Engkau tetap bersama dengan kami. Kuatkan kami lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Khususnya 3 perkara besar yang juga adalah doa imamat Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Agar Engkau menjaga, Engkau melindungi dan memelihara kehidupan kami. Sehingga kami percaya jika 1 minggu yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Maka kami akan tetap mendapat kekuatan baru 1 minggu ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau sudah ada bersama dengan kami. Dan sebelum kami istirahat, kami persembahkan kehidupan kami. Dari yang tertua sampai kepada anak-anak kami yang kecil. Kiranya tetap dalam naungan kasih Tuhan. Dan kami yakin besok kami bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa dan kami akhiri ibadah kami dengan menerima berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh El Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih untuk kebersamaan lagi dalam ibadah kita saat ini. Persiapkan ibadah kita pada hari Minggu yang akan datang dan kiranya Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita semua. Sampai berjumpa. Haleluya.